أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Baik, di pertemuan yang lalu kita telah belajar membaca dari sebagian kitab tafsir, khususnya yang dituliskan oleh Al-Imam Ibn Kathir dalam tafsirnya kitab Al-Quranul Azim atau Tafsirul Quranil Azim yang sering dikenal dengan tafsir Ibn Kathir. Di pertemuan lalu kita telah bahas bahwa Al-Fatihah memiliki banyak nama. Ya, itulah namanya itu. Ada anak tadi yang nyampaikan, betul katanya, baik ya. Itu bahasa baik. Namanya ada 10 nama setidaknya yang tercatat dalam kitab-kitab tafsir disampaikan oleh para ulama. Di pertemuan lalu sudah kita bahas, ada Ummul Kitab, ada Asasul Quran, ada Al-Kafiyah, ada Asy-Syafiyah, ada Ar-Ruqyah, ya, yang telah kita bacakan, ada As-Salah, ada Al-Hamdu, ada Asy-Syifa. Setidaknya ulama menghimpun ada 10 nama yang terkait dengan nama Al-Fatihah. Baik, saya bacakan kaidah dulu ya dalam ilmu tafsir. Nanti kita praktikkan di setiap nama-nama Al-Quran. Di kaidah Arab itu, dimanapun, bukan hanya Al-Quran, jika seseorang memiliki atau sesuatu memiliki nama sifat yang baik-baik lebih daripada satu, ini menunjukkan bahwa orang itu atau apa yang sedang dibincangkan itu sifatnya istimewa. Contoh begini, ada orang misalnya namanya Ahmad. Ahmad ini punya sifat jujur, sabar, tawadhu', qanaah, dermawan. Saya tanya pada anda, Ahmad ini orang baik tidak? Baik, bukan sekedar baik, istimewa. Karena dia mencakup hampir semua jenis-jenis sifat-sifat kebaikan. Jadi kalau ada orang jujur, dia jujur. Kalau ada orang tawadhu', beliau tawadhu'. Kalau ada orang sabar, beliau sabar. Kalau ada orang qanaah, dia qanaah. Begitu mencakup semua sifat-sifat ini menunjukkan orang itu istimewa. Kan ada orang jujur tapi kurang sabaran, ada. Ada orang sabar tapi kurang jujur. Banyak. Pencuri itu sabar banget tapi jujur tidak. Hah? Ada 2 orang mencuri, yang satu bosnya, satu baru yang baru masuk gitu, sedang di training. Ngambil motor, kecepatan cuma 3 detik, dia udah 4 detik belum selesai. Bos gimana nih? Sabar, terusin aja. Sabar, anda bayangkan. Ya sabar, tapi nggak jujur. Tapi yang paling menarik, orang bermaksiat bisa sabar. Kenapa anda beramal soleh nggak bisa sabar? Itu sekarang banyak terjadi tuh. Orang bermaksiat bisa sabar, kenapa anda berbuat taat nggak bisa sabar? Nonton bola bisa sabar. Nungguin sampai alarm di setel, kopi disiapkan, kacang Garuda dan macam-macamnya hadir semuanya. Ada semua, nungguin bola final. Menang, menangis jagoannya. Kalah. Untuk nungguin bola, kenapa untuk tahajud tidak bisa anda lakukan seperti itu? Kenapa kita tidak bisa bersabar dalam kemuliaan? Kenapa tidak bisa sabar untuk mengerjakan sholat? Dan dunia itu memang untuk tempatnya sabar untuk beramal soleh. Makanya orang sabar ketika beramal soleh, sabar dalam sholat, sabar dalam menghafal Al-Quran, sabar dulu. Nanti setelah dihafalkan selesai itu, kenikmatannya tidak akan pernah terbatas dalam kehidupan. Sujud antum ketika selesai 30 juz itu, sujud, menangis. Bukan cuma anda telepon ke orang tua, ma, sekarang apa? Kakak sudah apa? Kenapa? Kakak sakit. Bukan, ma. Alhamdulillah. Kenapa? Kakak sudah hafal 30 juz. Allahu Akbar di sana. Mama kenapa? Allahu Akbar, sujud langsung turun. Air matanya berderai keluar, seakan-akan mendapati sesuatu yang lebih daripada dunia dan seisinya. Enggak. Tapi sabar gitu. Sabar menghafal, sabar bangun malam sampai tiba kenikmatan itu. Dulu mau bangun malam susah gitu. Kan saya sering katakan, setel alarm itu sampai 3 kali, anda bayangkan. Mau bangun jam 3, setel alarm dari jam 2, 2:04, 2:30. Betul, alarm pertama mematikan alarm kedua. Alarm kedua di-set mematikan alarm ketiga. Alarm ketiga belum tentu bangun. Tapi kalau sudah nikmat, ketinggalan 1 malam, anda bisa menyesal seumur hidup. Subuh 4:40, anda bangun 4:35, 5 menit lagi sebelum azan, anda bisa katakan, ya Allah terlambat. Padahal belum subuh. Anda katakan terlambat, padahal belum subuh. Dulu berbeda. Subuh 4:35, bangun 5:34. Gak mikir, itu biasa aja. Sekarang lain, ya Allah terlambat saya. Padahal belum sholat subuhnya, belum azan. Anda bisa terbayang. Tapi awal-awal itu sabar itu penting. Dan perlu ilmu, kalau nggak ada ilmu berbahaya. Saya punya teman di pesantren dulu, berhijrah dia, Masya Allah. Tadi saya mau bangun malam nanti tahajud, bagus. Malam Jumat pertama dia merubah, malam sholat. Lama dia sholat itu. Masya Allah, ya Allah mudah-mudahan dia berubah jadi baik. Saya bilang kan, subuh saya berangkat ke masjid, saya lihat dia tidur. Saya bangunkan, ayo, ya berangkatlah saya.
Pulang dari masjid, posisi nggak berubah, tidur juga. Saya pikir teman saya udah sholat nih. Ya sudahlah, bismillah. Karena hari libur, Jumat di pesantren. Jam 9, saya masih lihat tidur, saya bangunkan. Kamu sudah sholat subuh belum? Dia bilang, Adi, gimana sih kamu? Saya sudah jamak tadi dengan tahajud. Saya sudah jamak dengan tahajud. Hijrah itu penting, iman itu dibutuhkan, tapi ilmu itu juga mendukung. Jadi kalau berhijrah tanpa ilmu, berantakan antum. Paham ya? Saya sudah jamak dengan tahajud. Nah ini penting saya sampaikan untuk poin-poin ini, supaya kita mengerti gitu. Ada sesuatu yang mesti berubah dalam kehidupan kita, cuman dasarnya mesti lebih baik. Mesti ada perubahan-perubahan menuju lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Nah saya ingin kembalikan tadi, jadi kalau ada nilai-nilai kemuliaan itu ditunjukkan pada seseorang, ini nampak salah satunya dengan banyaknya nama-nama sifat yang melekat kepadanya. Nah, makanya kejarlah dengan sabar. Sabar, sabar, sabar. Sambutan malaikat kepada ahli surga saat mulai pertama masuk surga, itu kalimat sabar. Ya, salamun alaikum bima sadartum fa ni'ma uqbaddar. Quran surah ke-13 ayat 24. Selamat ya, Anda bisa masuk surga, kata malaikat. Dan nanti ada amalan spesial yang ketika Anda masuk, semua malaikat mengunjungi ke tempat Anda. Masya Allah, selama ini yang mengunjungi ustadz pun belum tentu datang ke rumah Anda. Yang datang mungkin tetangga, itu pun kalau kenal. Tapi di langit nanti siapkan oleh Anda. Gak apa-apa, manusia gak kenal saya selama di dunia. Gak pengen saya ria. Di akhirat malaikat yang kunjungin Anda. Ya, jannatu 'adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Salamun 'alaikum bima sabartum. Ada ahli surga yang bisa menggandeng seluruh anggota keluarganya. Dia jadi pemimpin untuk keluarga besarnya ke surga. Dia pakai mahkota, pakai jubah, pakai gelang-gelang emas, bajunya bagus, mahkotanya indah. Dia gandeng bapaknya, ibunya, istrinya, semua keluarga besarnya di belakang ikut. Begitu masuk surga, ditengok oleh semua malaikat. Tadinya berbaris di pintu surga. Setelah itu datang berkunjung, ucapkan selamat, semua selamat, 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 Masya Allah. Datang malaikat Jibril, datang malaikat Mikail, malaikat maut juga. Maaf ya, nyebut nyawa dulu. Enggak, biasa aja. Selamat, semua kalimat sama. Salamun alaikum bima sabartum. Selamat, bisa masuk surga. Kenapa? Karena Anda sabar beramal saat di dunia. Sabar. Fa ni'ma uqbaddar. Sekarang sudah enggak ada lelah lagi. Nikmati aja, enggak ada capek lagi. Enggak ada ibadah lagi. Makanya enggak usah punya cita-cita tahajud di surga, terlampau soleh. Semuanya udah nikmat di sini aja, lelah biasa, lelah dunia biasa. Nanti kalau udah meninggal, hilang lelahnya, enak. Makanya orang-orang yang banyak amal itu tenang hidupnya, mau meninggal juga tenang, tenang aja. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, hei jiwa yang tenang, tenang. Dipanggilannya tenang, pulangnya juga tenang. Jadi kalau ada capek di dunia biasa, Bu, ibu yang di bawah. Ibu kalau di rumah tangga capek, biasa Bu. Bapak juga kerja capek yang di atas. Semua lelah, karena itu dunia. Kalau nggak pengen lelah, nanti di surga kita dapatkan insya Allah. Insya Allah. Disabar. Dunia itu tempatnya capek. Tapi jangan bermaksiat, karena capek juga. Ibadah capek, maksiat capek. Mendingan capek ibadah daripada capek maksiat. Karena semua itu akan ditinggalkan. Ada dua orang rebutan mobil, yang direbutin nggak akan ikut, karena dua-duanya meninggal. Yang satu pengen mobil, dua pengen mobil, dua-duanya meninggal, nggak akan dapat, cuma dipakai sementara, wafat. Capek. Nanti saatnya kita pulang beristirahat, kita akan dapatkan semua kenikmatan itu. Tapi penting untuk kita garis bawahi, Al-Fatihah mengajarkan kepada kita, dengan semua nama yang istimewa ini, dia punya nama Asy-Syafi, Ummul Quran, Ummul Kitab, Asasul Quran, ya Ar-Ruqyah, Al-Kafi. Banyak, semua banyak namanya. Ini menunjukkan banyak kemuliaan di surah ini. Banyaknya nama sifat yang melekat pada satu surah menunjukkan semua kemuliaan keistimewaan melekat pada dirinya.